Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Kita berjumpa lagi di serial video tutorial front end web application development gitu ya. Nah, kali ini teman-teman setelah kita mempelajari beberapa hal yang dasar atau fundamental berkenaan dengan apa itu HTML dan apa itu CSS dan bagaimana kedua teknologi saling berhubungan, berinteraksi ya sehingga bisa menghasilkan sebuah aplikasi website. Kali ini kita akan mencoba ya membuat sebuah aplikasi website sederhana yang memanfaatkan kemampuan kita yang masih level beginner ini. Tentu kan kita baru beberapa kali belajar di serial ini ya. Kalau nggak salah hanya 3 atau 4 video gitu ya. Nah, dengan berbekal pengetahuan kita dari video-video sebelumnya, gitu, pembelajaran dari video sebelumnya, kita akan mencoba teman-teman membuat sebuah aplikasi website seperti ini. Ya, seperti yang teman-teman lihat di layar ini ya. Di sini, ya walaupun sederhana, sebenarnya yang ingin saya tekankan adalah bagaimana kita bisa lebih memahami konsep dari HTML dan CSS tentunya. Jadi masih berbicara sekitar itu ya teman-teman, HTML dan CSS. Peran dari HTML masih ingat teman-teman? Yaitu sebagai untuk membuat struktur dari sebuah konten website. Jadi fungsi dari HTML seperti itu, hanya membuat strukturnya saja. Dan peran dari CSS adalah menghias gitu ya. Jadi membuatnya menjadi lebih styling gitu ya, jadi lebih indah. Nah, kita akan menerapkannya dalam mengembangkan aplikasi seperti yang teman-teman lihat di video ini gitu ya. Jadi, kita akan mencoba membangun struktur dari halaman website ini terlebih dahulu. Setelah jadi strukturnya, baru kita akan hias menggunakan CSS. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memahami nantinya dengan selesai berpraktikum atau bereksperimen dari video ini gitu ya. Baru setelah itu, kita akan bahas secara lebih detail eh, elemen-elemen HTML atau markup atau tag dari HTML secara lebih detail. Tapi kali ini kita hanya ingin mencoba lebih mendalami lagi hubungan antara HTML dan CSS sehingga kedua teknologi itu bisa kita gunakan dalam mengembangkan sebuah aplikasi front end web aplikasi gitu ya. Nah, di pembelajaran ini teman-teman kita akan membahas bagaimana sih kita bisa menampilkan gambar gitu ya. Lalu juga kita akan membahas bagaimana kita bisa layout. Ya, ini penting ya. Layout sebuah elemen seperti yang teman-teman lihat. Ini ada yang ditampilkan secara berdampingan ya. Ini di samping kiri, di samping kanan. Sebenarnya ngelewatnya gimana sih supaya gambar ini ada di kiri dan tulisan ini ada di kanan gitu ya. Terus kita juga akan mempelajari bagaimana cara menambahkan padding. Padding itu nih ya teman-teman jarak ya, jarak antara sebuah elemen dengan eh, dengan kontainernya. Ya, jadi seberapa rapat isi dari elemen tersebut terhadap kontainernya. Itu namanya padding. Dan kita juga akan mempelajari konsep margin. Jadi ada padding, ada margin. Kalau padding itu titik eh, fokusnya atau objek yang kita bicarakan itu adalah objek yang ada di dalamnya ya. Sedangkan kalau margin itu terhadap objek di luarnya. Misalnya gini ya teman-teman. Mungkin bingung ya, tapi nanti kita akan coba jelaskan sedikit demi sedikit secara detail sehingga nanti teman-teman nggak bingung, maka akan lebih mudah jika nanti sambil praktikum. Tapi di awal video ini saya akan jelaskan banyak sekali hal-hal teknis yang akan kita pelajari teman-teman. Walaupun aplikasinya sederhana, kita akan mempelajari tadi apa lagi ya? Mempelajari nah ini. Bagaimana membuat sebuah efek hover seperti ini gitu ya. Dan eh bagaimana kita bisa menambahkan border dari sebuah elemen, menambahkan sebuah background, background color gitu ya, mengatur sebuah ukuran dari sebuah font, mengatur jenis fontnya, dan lain sebagainya. Harapan saya dengan teman-teman berhasil membuat aplikasi yang sederhana ini, teman-teman akan lebih percaya diri ya bahwa teman-teman itu sebenarnya mampu dalam mengembangkan aplikasi web. Ya walaupun masih dalam tahap yang sederhana gitu ya. Oke, langsung saja ya teman-teman kita langsung kembangkan. Baik, tahap yang pertama apa yang harus kita mulai?
Pertama, kita harus pahami dulu struktur dari halaman website ini kita mau buat seperti apa. Seperti yang sudah disampaikan, dipelajari di video-video sebelumnya, fungsi dari HTML adalah membuat struktur. Nah, sehingga apa yang akan kita lakukan adalah kan membuat strukturnya dulu ya dengan HTML. Berarti kita harus pastikan kita sudah memahami struktur web yang akan kita buat sebelum mengetikkan kode HTML ya gitu ya. Nah, mari kita lihat secara general dari struktur web ini. Yang pertama, web ini memiliki sebuah header teman-teman, seperti yang saya eh, apa nih lingkari dengan menggunakan mouse saya gini ya. Header yang tulisan dari ada logo apa ini logo tulisan apa ini kanji mungkin ya. Dan ada tulisan Son Goku ini bagian header. Ya teman-teman, ini adalah bagian semuanya ini bagian header. Header dari sebuah web. Di mana header kita terdiri dari dua buah elemen eh, secara general gitu ya. Ada logo dan ada tulisan Son Goku-nya. Nah, itu struktur yang pertama. Berarti kita nanti akan buatkan headernya ya teman-teman. Nah, lalu di berikutnya ini ada sebuah section ya teman-teman. Section profile ya. Jadi semua ini adalah bagian dari section profile di mana section profile ini terdiri dari gambar pas foto pas foto dari Son Goku kecilnya dan teks yang menceritakan Son Goku tersebut gitu ya. Jadi section profile adalah terdiri dari dua elemen juga, pas foto dan tulisan. Nah, berikutnya adalah section activities. Section activities ini kok kita lihat ya teman-teman, kita lihat di bawah ya. Dia terdiri dari beberapa subsection ya atau bisa kita katakan item dari activity-nya. Ya, my activities beberapa item di sini ada 3 ya. Ini item yang pertama, ini atau aktivitas yang pertama, ini aktivitas yang kedua, dan ini aktivitas yang ketiga. Nah, setiap aktivitas terdiri dari dua buah elemen, elemen gambar dan elemen teks yang mendeskripsikan dari gambar tersebut. Nah, jadi teman-teman, di bagian section activities, itu akan terdiri dari beberapa item activity. Ya, item activity yang pertama, ini item activity yang kedua, dan ini item activity yang ketiga. Yang terakhir adalah footer. Footer terdiri dari sebuah button yang teman-teman bisa lihat di sini. Ya, jadi itulah struktur dari halaman web yang kita buat. Jadi pertama selalu kita berusaha memahami strukturnya dulu. Strukturnya bagaimana, baru kita nanti bisa membuatkan apa namanya di kode HTML ya. Oke, kita langsung saja membuka Visual Studio Code kita untuk segera memulai mengetikkan kode program. Namun sebelum itu, teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu dan tekan tombol like-nya. Oke ya, seperti biasa, teman-teman atau kita perlu mempersiapkan folder di mana kita akan meletakkan project kita. Nah, kebetulan di sini saya akan letakkan folder kita di Drive E, lalu di bagian dalam sini saya buatkan sebuah project baru atau folder baru, new folder bernama eh, Goku Goku Bio ya, Goku Bio. Nah, teman-teman, mungkin ada dari teman-teman yang eh, berpikiran kenapa nggak kita letakkan di dalam folder sampp gitu ya atau sam yaitu di htdocs atau htdocs gitu ya. Tidak ya teman-teman, karena sekali lagi untuk aplikasi web design atau front end karena kita tidak melibatkan server side script sehingga kita tidak membutuhkan web server untuk mengcompile server side script kita ya karena HTML dan CSS itu sudah bisa langsung di eh, render oleh browser. Jadi dimanapun kita meletakkan project kita tuh nggak ada masalah ya. Oke ya teman-teman, langsung saya buka Visual Studio Code-nya. Ya teman-teman, eh, di bagian sini tulisan welcome ini akan saya close ya. Dan seperti biasa, eh, saya akan tampilkan sidebar-nya dengan menggunakan Ctrl B ya. Berikutnya teman-teman, kita akan membuka folder yang sudah kita siapkan tadi dengan perintah
atau dengan mengakses menu file, open folder, lalu kita arahkan ke folder yang tadi sudah kita buatkan, yaitu di drive E, lalu di bagian web design lab, dan kita akan mencari folder kita bernama Goku Lab. Maksud saya Goku Bio, gitu ya. Kita select folder, dan seperti yang teman-teman lihat, folder Goku Bio kita sudah muncul. Dan ketika Windows ini muncul, kita tekan aja yes, I trust the authors gitu ya. Dan ini akan saya close aja ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan membuat struktur dari folder project kita dulu ya. Strukturnya saya akan siapkan sebuah subfolder baru di dalam project kita ini bernama CSS. Ya seperti namanya, tentu folder ini akan kita gunakan untuk menyimpan file CSS kita. Dan saya akan membuat sebuah folder baru lagi bernama image. Ya, ini adalah akan berisi tentunya kumpulan-kumpulan gambar yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman, saya sudah menyiapkan beberapa gambar yang akan kita gunakan. Jadi nanti gambarnya saya letakkan di sini, di dalam folder image yang sudah kita buat tadi. Saya letakkan di sini ya. Dan jika teman-teman membutuhkan gambar ini, teman-teman bisa download gambarnya di link deskripsi yang saya sertakan di video ini. Tapi tentunya teman-teman sebenarnya bisa menggunakan gambarnya teman-teman sendiri ya. Tapi sekali lagi jika teman-teman menginginkan hasil yang sama ya, karena teman-teman khawatir takut ada perbedaan hasilnya gitu karena kita masih belajar gitu ya. Teman-teman bisa download melalui link deskripsi yang saya sertakan gitu ya. Oke teman-teman, jika kita periksa lagi di sini, maka gambar-gambar tersebut sudah tampil di sana ya. Nah, silakan teman-teman pastikan. Nah, berikutnya kita akan membuat satu buah file HTML. Ya, pastikan teman-teman berada di root project ya, lalu tekan icon yang paling kiri ini. Nah, kita beri nama file HTML kita adalah index.html. Oke, nah sekarang kita sudah memiliki satu buah file HTML yang siap untuk kita tuliskan kode-kodenya untuk membuat sebuah struktur HTML dari halaman web yang ingin kita buat gitu ya. Nah, teman-teman, di beberapa video sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara mengenerate template HTML5 ya, agar membuat sebuah skeleton atau kerangka dari atau anatomi dari HTML5 gitu ya. Nah, yaitu dengan cara gimana teman-teman? Mengetikkan tanda seru gitu ya. Lalu teman-teman bisa mengetikkan tombol tab pada keyboard teman-teman. Nah, langsung kita bisa melihat bahwa template-nya sudah tergenerate. Nah, teman-teman, saya akan menyembunyikan sidebar saya dengan mengetik Ctrl B ya, agar saya memiliki layar yang cukup luas untuk mengetikkan kode-kode program berikutnya. Baik teman-teman, langsung aja kita mulai menuliskan struktur dari HTML ya. Namun sebelumnya di bagian title ini kita ketikkan dulu aja yuk Son Goku gitu deh. Son Goku. Baik teman-teman, langsung aja kita ketikkan strukturnya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita akan mengetikkan beberapa struktur. Yang pertama ada header ya teman-teman. Kita tulisin aja di sini header. Kita langsung pilih tab. Nah, lalu setelah header ada section ya. Section ya. Ada dua section ya teman-teman. Nah, seperti tadi yang sudah saya perlihatkan ke teman-teman. Section yang pertama itu untuk berisi profile gitu ya. Section yang kedua untuk activity. Atau mungkin saya akan ingatkan lagi ke teman-teman. Ini ya, section yang pertama ini untuk my profile. Dan section yang kedua ini untuk my activity. Oke, dan yang terakhir adalah footer. Berarti yang terakhir sini kita tambahkan footer. Nah, oke, udah jadi ini ya teman-teman, strukturnya ada header, ada section, dan ada footer. Oh ya teman-teman,
karena kita memiliki dua section di sini, ini section yang pertama dan ini section yang kedua, tentu kita ingin membuatnya agar menjadi lebih berbeda gitu ya, biar kita tahu ini section untuk apa dan ini section untuk apa. Nah, caranya bagaimana? Kita tambahkan di sini ID ya, teman-teman. Ini section untuk profile. Kita ketikkan di situ profile dan yang bawah sini, yang atas ini ya. Ini adalah ID juga untuk activities ya. Ini adalah bagian dari section profile dan ini adalah bagian dari section activities. Oke, nah sekarang di bagian header kita, apa aja yang perlu kita tambahkan? Nah, mari kita analisis di sini ya, teman-teman. Header kita itu terdiri dari elemen apa aja sih? Yaitu ada gambar atau logo di sini dan ada juga tulisan heading ya. Kita bisa anggap dia adalah heading. Berarti kita tambahkan elemen-elemen tersebut. Ada apa? Logo atau image dan heading. Oke, kita tambahkan di situ image atau IMG ya. Sekali lagi, jika kita ingin menampilkan gambar pada website, maka elemen atau tag-nya atau markup-nya adalah IMG. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini IMG itu ketika kita generate, dia memiliki sebuah atribut bernama src. Di mana src ini bisa, sebenarnya dia adalah source gitu ya. Dia harus diisi dengan path di mana kita meletakkan gambar yang akan kita tampilkan. Nah, gambar yang ingin kita tampilkan itu semua gambar kita itu kan ada di sini ya, teman-teman. Di folder image gitu ya, image kumpulan gambar ya. Nah, itu. Nah, sehingga kita harus beritahu elemen image ini pada atribut src-nya ya. Path atau lokasi dari gambar yang ingin kita tampilkan. Nah, langsung saja kita ketikkan yaitu root-nya yaitu bernama image. Atau kalau kita ingin semua ditampilkan secara otomatis, kita dengan mudah bisa menggunakan kontrol spasi ya, teman-teman. Nah, secara otomatis Visual Studio Code akan menampilkan folder-folder yang bisa kita pilih. Di situ ada folder CSS dan ada folder image. Nah, kita pilih yang mana? Yang image tentunya ya. Nah, lalu ketika kita sudah memilih image, kita bisa mendapatkan juga pilihan-pilihan gambar yang terdapat di dalam image tersebut. Nah, jadi enak ya, kita nggak perlu mengetikkannya secara manual, kita tinggal pilih-pilih aja. Nah, gambar tersebut adalah gambar logo ya, teman-teman. Maka kita pilih Goku logo pic ini ya. Nah lalu ALT itu apa? Ini adalah alternatif. Jika suatu saat ternyata ada kendala bahwa browser tidak bisa meload gambar tersebut, maka yang akan ditampilkan adalah alternatifnya, yaitu teksnya. Bisa kita tambahkan di sini logo Goku. Ya, kalau misalkan logonya gagal di load, maka tulisan inilah yang akan muncul, teman-teman. Oke, sekali lagi, tolong diingat-ingat, setiap kali kita ingin menampilkan sebuah image atau gambar, maka yang akan kita gunakan adalah markup atau tag bernama IMG. Diingat-ingat ya. Dan IMG memiliki atribut src, dan ALT. Oke, kita Ctrl S, lalu kita lihat hasilnya di browser. Nah, teman-teman, teman-teman bisa menggunakan menjalankan hasil atau melihat hasilnya dengan cara manual seperti yang akan saya lakukan berikut ini. Yaitu dengan cara pergi ke folder di mana kita meletakkan project kita, atau di mana ada di GokuBio ya. Nah, lalu file bernama index.html. Nah, ini kita jalankan, misalkan kita open dengan misalkan Firefox atau Google Chrome. Nah, seperti yang teman-teman lihat, gambarnya sudah muncul. Atau dengan cara yang kedua yang akan saya gunakan, yaitu dengan menggunakan live server ya. Jadi teman-teman tinggal mengklik tombol di bagian bawah ini Go Live. Nah, kelebihan dari live server ini, teman-teman nanti berikutnya tidak perlu merefresh ulang websitenya gitu ya. Jadi akan terrender secara otomatis.
ketik ketika kita melakukan proses penyimpanan di Visual Studio Code kita. Dan jika teman-teman ada yang masih kebingungan bagaimana cara mengatur live server, teman-teman bisa melihat beberapa video sebelumnya ya, yang mungkin nanti akan saya berikan linknya di bagian deskripsi. Baiklah, berikutnya setelah kita berhasil menampilkan gambar dari logo kita, berikutnya yang ingin kita lakukan adalah menampilkan tulisan Son Goku ini, ya. Nah, teman-teman, Son Goku atau tulisan Son Goku tersebut adalah sebuah heading, maka kita bisa menambahkan heading 1, ya, kita tuliskan Son Goku. Yang perlu teman-teman perhatikan, pastikan bahwa heading 1 yang kita ketikkan masih ada di dalam header, ya. Karena seperti yang teman-teman lihat, bahwa Son Goku dan logo ini adalah masih bagian dari sebuah header. Oke, setelah kita ketikkan Son Goku-nya, berikutnya tinggal kita simpan dan kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Tulisan Son Goku-nya sudah muncul. Dan tetapi sudah pasti bahwa tampilannya belum menyerupai apa yang kita inginkan, ya. Karena tugas itu nanti akan kita lakukan menggunakan CSS. Nah, teman-teman, setelah kita menyelesaikan di bagian headernya, kita akan beralih ke bagian section profile ya. Di bagian section profile ini terdiri dari beberapa elemen, teman-teman. Yang pertama adalah elemen heading ya, yaitu my profile ini. Jadi kita langsung saja ke section profile kita dan menambahkan elemen heading 1 yang akan kita tuliskan my profile ya. Oke, di bagian sini ya teman-teman, di antara opening section ID profile dan closing ya. Jadi ini adalah opening tag dan ini closing tag ya. Kita tambahkan heading 1 kita yang bertuliskan my profile. Simpan dan kita lihat hasilnya. Oke, seperti yang teman-teman lihat, tulisan my profile kita sudah muncul. Nah, berikutnya teman-teman, berikutnya adalah kita akan menambahkan foto dari Goku dan beberapa teks yang berkaitan dengan deskripsi dari Goku tersebut gitu ya. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa gambar ini ya, gambar dan tulisan ini itu sebetulnya akan perlu atau bukan akan ya, perlu kita letakkan dalam sebuah kontainer tersendiri. Perlu kita letakkan dalam sebuah kontainer tersendiri ya, yang akan kita gunakan untuk membungkus dua buah elemen ini, yaitu elemen gambar dan elemen teks. Nah, mungkin ada teman-teman bertanya ya, loh, mengapa kita perlu meletakkan kedua buah elemen tersebut dalam sebuah kontainer khusus? Sedangkan kita tahu bahwa my profile kita atau H1 kita tidak kita lakukan hal tersebut gitu ya. Nah, H1 kita di sini itu kan langsung ada di dalam profile. Tetapi untuk dua buah elemen tadi itu kita harus buatkan lagi kontainernya. Jadi di sini saya akan buatkan kontainer lagi, div ya. Di sini kita berikan sebuah ID bernama profil container, profil konten gitu aja ya, profil konten. Ya, jadi teman-teman, berbeda dengan H1 yang tidak perlu kita letakkan dalam profil konten, tetapi dua buah elemen ini perlu kita letakkan dalam profil konten. Nah, sekarang penjelasannya. Kenapa dua buah elemen ini perlu kita letakkan dalam sebuah kontainer baru gitu ya. Alasannya adalah ini ya teman-teman. Kita ingin mengatur dua buah elemen ini agar dia kedua-duanya itu rata di tengah atau di center gitu. Seperti yang teman-teman lihat di sini, elemen ini dan elemen deskripsi dari gambar tersebut, jika kita lihat dia dua-duanya ini ada di center. Kalau digabungkan gitu ya, ada di tengah. Kalau kita gabungkan ada di tengah gitu ya. Nah,
akan lebih mudah kita membuatnya center kedua elemen ini jika kedua-duanya dibungkus dari sebuah tempat yang sama. Jadi kontainer itulah yang nantinya akan kita atur dia ada di center. Sedangkan untuk gambar dan eh, elemennya karena ada di dalam sebuah kontainer tersebut, maka dia akan mengikuti posisi dari kontainernya. Itu yang mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sehingga kita tinggal tambahkan gambarnya sini img. Nah, kontrol spasi, lalu kita pilih image. Saya ulangi ya. Kontrol spasi, lalu kita pilih image. Kita ingin mencari gambar dari foto Goku yaitu Nissan Goku JPG. Lalu kita simpan dan kita lihat hasilnya. Seperti yang teman-teman lihat, foto Son Goku-nya sudah muncul. Ya, sekali lagi ukurannya pasti belum sesuai gitu ya. Sekali lagi, hal itu nanti akan kita selesaikan menggunakan CSS ya. Dan teman-teman, berikutnya tinggal kita tambahkan deskripsi, yaitu paragraf ya. Karena itu bentuknya menyerupai paragraf, jadi kita tambahkan aja paragraf di sini. Nah, paragrafnya, tulisan paragrafnya akan saya generate menggunakan lorem ya. Memang ini adalah sebuah teks yang tidak memiliki arti gitu, hanya untuk memudahkan saja kita mengenerate sebuah konten gitu ya. Nah, teman-teman jangan lakukan itu ya. Teman-teman silakan ketikkan dengan eh, tulisan yang bermakna lah gitu ya, biar teman-teman em, lebih apa namanya lebih dapat intuisinya ya. Karena prinsipnya ini kan sebenarnya harusnya mendeskripsikan dari gambar ini kan gitu ya. Nah, silakan teman-teman cari deskripsi yang tepat untuk gambar Goku. Silakan bisa cari di internet atau di chat GPT gitu ya, atau misalkan teman-teman mau ngarang sendiri juga nggak apa-apa. Lalu saya eh, tambahkan paragraf yang kedua dan saya tambahkan lagi paragraf yang ketiga. Lorem lagi. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, di sini kita punya paragraf satu, paragraf kedua, dan paragraf ketiga gitu ya. Dan paragraf ini, ketiga paragraf tersebut akan kita layout tepat ada di samping kanan. Ya, di samping kanan fotonya nantinya gitu. Dan jika paragraf tersebut masih sendiri-sendiri, itu kita akan kesulitan ya teman-teman dalam layoutnya. Jadi sebaiknya ketiga paragraf itu pun kita bungkus lagi dalam sebuah kontainer agar nanti kontainernya itu yang kita uh, atur agar dia uh, memposisikan diri di sebelah kanan gambar. Nah, kalau kontainernya sudah memposisikan diri dengan benar, maka isi dari kontainer tersebut kan akan mengikuti kontainernya kan gitu ya. Maksudnya agar kita tidak perlu mengatur satu persatu dari paragraf ini. Jadi cukup kita atur kontainernya, maka karena paragraf tersebut tiga-tiganya ada di dalam kontainer, maka dia akan ngikut dengan sendirinya. Nah, jadi tiga paragraf ini ya sebaiknya kita buatkan kontainer dulu. Ya, daripada saya menyisipkan dan nanti teman-teman bingung, maka tiga paragraf ini saya akan hapus dulu. Sebelum kita buatkan, seharusnya saya membuat kontainernya terlebih dahulu. Ya, saya buatkan ya kontainernya di sini. Nah, kontainernya akan saya beri nama div ID, saya beri nama deskripsi atau deskripsi profil. Nah, gitu aja ya, deskripsi profil. Nah, di deskripsi profil tersebut ada 3 buah paragraf. Paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Simpan, dan kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, paragrafnya sudah ada. Ya, paragrafnya sudah ada. Nah, berikutnya kita akan berpindah ke section berikutnya, yaitu section activities. Ya,
Section activities akan dimulai dengan menambahkan heading bernama My Activities. Berarti di sini kita harus cari dulu section activities kita di mana. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, ini harus kita enter dulu ke bawah ya. Ini adalah opening dari section activities dan ini adalah closingnya. Gitu ya. Kadang-kadang mungkin membingungkan. Tadi kan posisinya gini ya. Nah, jangan sampai teman-teman mengetikkannya di sini karena kalau udah di sini itu bukan bagian dari section activities. Ingat bahwa sebuah tag cakupannya adalah ketika di opening dan closing gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan H1 yaitu my activities. Ini footer. Kita simpan dan kita lihat hasilnya. Oke, heading my activities kita udah muncul. Kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya teman-teman, kita akan menambahkan item-itemnya. Di dalam my activities terdiri dari beberapa item ya. Ada satu item, lalu ada item yang kedua, dan ada item yang ketiga. Setiap item dia terdiri dari gambar dan deskripsi dari gambar tersebut. Nah, oleh karena itu, karena ini sesuatu yang berulang, kita akan bungkus, ya, kita akan siapkan kontainer untuk item-item tersebut. Jadi, agar gambar dan deskripsinya itu tersimpan dalam sebuah kontainer tersendiri, ini juga tersimpan dalam sebuah kontainer tersendiri, dan seterusnya. Oke, kita buatkan, ya, div, kontainer-kontainernya ya, teman-teman, div. Nah, kali ini, teman-teman, saya tidak akan menggunakan ID, melainkan akan menggunakan class ya bernama item activity. Nah, kita tadi memiliki beberapa item activity teman-teman, ada 3 ya. Maka di sini saya copy 2 kali lagi, 2 dan 3. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Mungkin teman-teman bertanya, Pak, kapan kita harus menggunakan class dan kapan kita harus menggunakan ID? Nah, kalau ID teman-teman, sebaiknya kita gunakan untuk sesuatu yang sifatnya yang identik, tidak ada elemen lain yang memiliki nama yang sama. Seperti yang teman-teman lihat di sini, ID activities, ada lagi nggak yang punya nama yang sama ID activities? Nggak ada kan, ya. Begitupun yang ini, ID profile atau profile. Apakah ada ID profile yang lain? Nggak ada. Ini juga profile konten, hanya ada satu. Ya. Nah, tetapi ketika kita ingin menggunakan nama yang sama, seperti ini item activity, di sini juga ada item activity, di sini ada item activity, ya. Maka kita gunakan class. Ya, karena tidak identik. Seperti yang kita lihat bahwa item di sini dan item di sini dan item di sini itu sebenarnya tidak identik ya, karena dia sebenarnya mirip, hanya saja konten yang berbeda. Sehingga elemennya bisa kita anggap sama, yaitu nama elemennya, maksudnya nama dari kontainernya. Nah, karena sama, karena mirip, maka kita gunakan class. Ya, kita gunakan class bukan ID. Nah, sebetulnya penggunaan class juga ini akan memudahkan kita ketika kita melakukan styling nanti di CSS ya. Daripada kita menggunakan ID-ID sendiri-sendiri, ya, karena perilaku dari item-item ini pun sama, maka kita bisa anggap dia adalah kelas yang sama gitu ya. Oke, setiap kelas item activity memiliki 2 buah elemen. Elemen yang pertama adalah elemen gambar, ya. Kita cari ya gambarnya. Kontrol spasi, lalu image. Gambar yang pertama adalah gambar Goku fight, ya, bertarung sama Piccolo. Lalu ada penjelasan dari gambar tersebut. Ya, jadi kita tambahkan di sini lorem lagi, teman-teman nggak boleh. Saya aja yang boleh. Nah, berikutnya adalah kita tambahkan image yang kedua, yaitu ada di folder image. Image yang kedua adalah Goku eat atau Goku sedang makan.
Lalu kita tambahkan lagi deskripsinya. Dan yang item yang terakhir, di sini dia ada image lagi. Namanya adalah Goku Farming. Ya, kita tambahkan lagi deskripsi gambarnya. Oke, sekarang kita simpan Ctrl S dan kita lihat hasilnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kita sudah memiliki item activity kita. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan tentu ini adalah yang ketiga, ya. Dan berikutnya yang terakhir kita ingin tambahkan yaitu footer. Dan di dalam footer tersebut ada link yang ditampilkan seperti tombol. Sehingga di bagian footer ini kita bisa tampilkan linknya teman-teman. Nah, link itu akan dibuat menggunakan tag href. Atau kita gini aja. Nah, href. Kita beri nama di sini tadi Goku Mania gitu ya. Nah, di sini tinggal pura-puranya apa nih? www.songoku.com. Atau ada nggak ya songoku.com? Nah, kita simpan teman-teman. Dan kita lihat hasilnya. Ini udah ada linknya, Goku Mania. Oke, struktur dari halaman HTML kita sudah kita buatkan semuanya, mulai dari header sampai dengan footer. Nah, sekarang tinggal saatnya kita menghias halaman website kita agar tampilannya seperti apa yang kita inginkan. Namun sebelumnya, sekali lagi saya ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa segera subscribe dan tekan tombol like-nya. Terima kasih. Teman-teman, sepertinya videonya ini udah terlalu panjang, jadi saya akan lanjutkan untuk pembahasan tentang CSS-nya di video part yang kedua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa kembali di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.